Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bil arham innallaha kana 'alaykum raqibah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, marilah kita meningkatkan ketakwaan kita pada Allah Azza wa Jalla dengan takwa yang sebenar-benarnya, yakni dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan Rasulnya serta meninggalkan larangan-larangannya. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, di zaman kita ini telah banyak kita lihat bermunculan fitnah-fitnah, baik itu berupa fitnah dunia maupun fitnah yang bisa merusak kehidupan akhirat kita. Maka dari itu kita harus berpegang kepada agama ini, harus kita pegang teguh. Yang diberikan oleh Rasulullah SAW seperti menggenggam bara api, kalqabitul jamr, seperti menggenggam bara api. Tentu tidak mudah untuk berpegang teguh kepada agama kita di zaman yang penuh fitnah ini. Maka hanya orang-orang terpilih yang dikehendaki Allah Subhanahu wa ta'ala untuk terselamatkan yang akan mampu menggenggamnya, dan dia akan tetap istiqomah berpegang teguh di atas sunnah hingga yaumil qiyamah, hingga ajal menjemputnya. Dan Rasulullah SAW telah sabdakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirin 'alal haqq la yadurruhum man khadhalahum hatta ya'ti amrullah wa kadzalik. Akan senantiasa ada muncul dari sekelompok umatku yang mereka itu senantiasa berdiri di atas al-haq. Orang-orang yang mencela, menghina, memudaratkan mereka tidak mampu mencelakainya hingga datang ketetapan Allah Azza wa Jalla. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan di antara fitnah itu adalah fitnah perpecahan. Fitnah perpecahan yang menimpa kaum muslimin di zaman kita ini sudah teramat parah, hingga sesama saudaranya muslim saling bunuh satu sama lain. Mereka tidak bisa bersatu, sehingga mereka jumlahnya banyak tapi seperti buih di lautan, tidak memiliki kekuatan. Dan hal ini sebenarnya sudah dilarang oleh Rasulullah SAW di zaman masih hidupnya manusia terbaik di jagat ini, yakni para sahabat radhiyallahu anhum, di mana suatu ketika ada seorang dari Muhajirin dan dari Ansar yang berselisih. Ada satu riwayat menyatakan
yang satu memegang pantat dari sahabat yang lain, sehingga mereka tersinggung. Dia tersinggung, kemudian dia menyuruh kepada kaumnya, ya lal muhajirin, ya lal ansar. Dia memanggil masing-masing kaumnya untuk mendukung dia. Dan peristiwa ini masih ada Rasulullah SAW, sehingga Rasulullah SAW beliau bersabda dengan penekanan yang cukup keras, ma balu da'wa ahli jahiliyah, mengapa ada propaganda, ada seruan jahiliyah semacam ini di sini, di mana Rasulullah SAW masih ada di tengah-tengah mereka. Mereka sudah timbul fanatik asabiyah. Mereka mengelulukan kelompoknya masing-masing, sehingga disinilah rentan perpecahan dan rentan diadu domba, sehingga kekuatan kaum muslimin menjadi lemah. Dan ini sudah diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian beliau juga bersabda, da'uha fa innaha khabithah, tinggalkan seruan jahiliyah itu, karena seruan itu adalah hal yang busuk. Hadis riwayat Bukhari. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka hadis di atas ini adalah menunjukkan dengan jelas larangan dari Rasulullah SAW sikap fanatisme hizbiyah, cinta mati, loyalitas, cinta buta kepada hizbiyahnya. Telah Rasulullah SAW peringatkan kepada manusia terbaik di dunia ini, golongan mereka, dan Allah telah nyatakan radhiyallahu anhum, Allah meridhai mereka. Maka tentu lebih layak peringatan itu kepada kita di zaman ini, di zaman yang penuh fitnah. Dan Allah Azza wa Jalla telah peringatkan, wala takunu minal musyrikin, jangan kalian seperti orang-orang musyrik, minal ladzina faraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun. Jangan kalian seperti orang-orang musyrik. Kenapa demikian? Karena mereka orang-orang musyrik itu menyembah bukan kepada ilah yang satu, bukan kepada Tuhan yang satu, bukan kepada sesembahan yang satu, tapi banyak sesembahan. Ada yang menyembah batu, menyembah pohon, dan lain sebagainya. Makhluk dia sembah. Mereka tidak berada di atas satu tauhid. Mereka mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah peringatkan, jangan kalian berpecah belah seperti berpecahnya orang-orang musyrik. Kita diperintahkan Allah bersatu, jangan seperti mereka. Dan mereka itu telah memecah belah agama ini menjadi beberapa kelompok-kelompok, dan masing-masing kelompok akan bangga dengan kelompoknya mereka sendiri-sendiri. Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Masing-masing kelompok akan bangga dengan kelompoknya mereka sendiri-sendiri. Ini sudah diperingatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fanatisme seperti ini menunjukkan suatu kesombongan, sikap keras kepala, dan orang yang sudah seperti ini pasti akan mengingkari al-haq, akan menerima pendapat-pendapat yang khusus dari kelompoknya saja. Dia tidak akan menerima dari yang lain walaupun sebenarnya sahih, karena merasa dirinya selalu benar dan orang lain pasti salah. Maka tolak ukurnya adalah Al-Quran wa Sunnah di atas pemahaman salaful ummah, di atas pemahaman Rasulullah SAW. Maka bila penyakit ini mewabah di tengah-tengah masyarakat kita, maka tentu akan merusak tatanan kehidupan. Mereka mudah dicerai-beraikan, mudah diadu domba, dan sulit untuk dibedakan mana orang-orang terpelajar, mana orang-orang yang awam, karena mereka sudah tertutupi buta fanatik asabiyah.
Dan fanatisme yang seperti ini akan merobek persatuan umat, melemahkan kekuatan, menyuburkan perpecahan, serta menghancurkan sendi-sendi bangsa. Kita sering diseru oleh para pendiri bangsa ini, persatuan Indonesia. Ini yang sudah terwujud di bangsa kita ini. Sesama Islam saja mereka saling bakar, masjid dibakar, pondok pesantren dibakar, diserang, saling serang satu sama lain. Ini satu fenomena yang sangat menyedihkan. Maka hendaknya kita sadar, kita ini adalah umat Allah Subhanahu wa taala, umat yang satu, harusnya kita bersatu. Perbedaan-perbedaan yang memang di situ dimungkinkan untuk berbeda pendapat, hendaknya saling tasamuh, saling berlapang dada. Bagaimana kita bisa bertoleransi dengan baik kalau dengan sesama saudara sendiri kita tak mampu? Maka hendaknya ini adalah sungguh pelajaran kehidupan yang penuh hikmah, dan kita hendaknya kembalikan kepada contoh kita, yakni Rasulullah SAW. Beliau telah melarang yang seperti ini. Rasulullah SAW beliau juga telah mengingatkan, barang siapa yang berperang di bawah panji buta, dia tersinggung, marah lantaran dorongan fanatisme, mengajak kepada fanatisme, membela kepada fanatisme, dan kemudian dia terbunuh karenanya, maka sungguh kematiannya faqatila faqitratun jahiliyah, maka sungguh kematiannya adalah sebuah kematian jahiliyah. Hadis riwayat Muslim. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perbedaan yang terjadi di antara kita ini tidak mungkin dihindari, karena kita adalah manusia. Kita ini bisa benar, tapi bisa juga salah. Kita bukan malaikat, sehingga kita tidak bisa menghilangkan perbedaan pendapat, apalagi menghapuskannya. Maka yang bisa kita lakukan adalah mempersempit, memperkecil perbedaan, bersikap yang baik dengan perbedaan tersebut, menerapkan adab-adab Islam dalam berinteraksi dengan orang-orang yang berbeda pendapat dengan kita. Perlu kita pupuk sikap saling menghormati. Kita adakan dialog-dialog ilmiah, secara ilmiah, di atas dalil, dengan musyawarah yang baik, nasihat menasihati yang baik. Maka yang demikian insya Allah ini merupakan pembahasan secara ilmiah yang disertai dengan berakhlak mulia. Jamaah Jumat azakumullah, berpegang teguh dengan firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulullah SAW di bawah bimbingan para ulama adalah sebuah kewajiban agama. Sehingga sangat salah apabila melabeli sikap istiqomah yang dia pegang teguh agamanya, dia jadikan prinsip kehidupannya sesuai Al-Quran wa Sunnah, dijuluki sebagai fanatisme buta. Ini julukan yang keliru. Ada seorang yang menjalankan sunnah, dia rajin beribadah, dia tegakkan sunnah kehidupannya di dalam rumah tangganya, anak istrinya dibimbing di atas sunnah. Itu bukan fanatisme yang terlarang. Terbalik-balik orang ini. Kata yang seperti itu dikatakan, oh itu fanatik, terlalu fanatik. Ini julukan yang keliru. Fanatik yang dilarang itu adalah cinta buta kepada as-sobiyah, cinta buta kepada kelompok-kelompoknya. Walaupun itu keliru, tapi dia tetap cinta buta, bela mati-matian. Yang ini yang dilarang. Tapi acuannya adalah kembali pada Al-Quran wa Sunnah. Tatkala dia menjalankan firman Allah Azza wa Jal, dia jalankan sabda Nabi SAW, itu bukan fanatik yang dilarang. Itu adalah berpegang teguh kepada Al-Quran wa Sunnah
Dan itulah solusi dari perpecahan yang ada ini. Justru solusinya itu Rasulullah SAW sabdakan, fa'innahu ma'ish minkum fasayur ikhtilafan katsira. Jika kalian diberikan umur panjang, maka kalian akan menjumpai perselisihan yang sangat banyak. Dan solusinya disebutkan Rasulullah SAW, wa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafir rasyidin al-mahdiyyin. Berpegang teguhlah dengan sunnahku dan sunnah para sahabatku yang telah diberikan petunjuk. Wa iyyakum muhdatsatil umur, jauhi perkara-perkara baru dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, karena yang diada-adakan yang baru dalam agama itu namanya bid'ah. Disebut bid'ah oleh Rasulullah SAW karena mereka menyelisih, menyimpang dari jalannya Rasulullah SAW. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Semua bid'ah itu sesat dan semua sesat itu pasti akan masuk neraka. Maka ini adalah ancaman dari Rasulullah SAW agar supaya kita jangan sampai menyimpang, jangan sampai menyelisih sunnah. Ini adalah jalan kebaikan yang mulia yang ditawarkan oleh Rasulullah SAW, diajarkan kepada para sahabat sampai pada kita ini. Kita diminta untuk berpegang teguh, kita dibimbing untuk berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah. Itulah satu-satunya solusi kehidupan. Aqulu qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin amma ba'd. Sidang Jumat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah, perlu kita ketahui bahwa mencintai bangsa dan tanah air kita ini bukan termasuk fanatisme yang tercela. Karena hal ini merupakan sunatullah dalam ciptaan Allah Azza wa Jalla. Allah menjadikan manusia bersuku-suku dan berbangsa-bangsa ini agar mereka saling mengenal, dan naluri manusia mencintai negerinya di mana mereka berasal, memiliki sikap nasionalis, tidak harus menjadi fanatik buta. Tapi perlu diingat bahwa nasionalisme itu bukan sekedar perasaan cinta yang dipendam dalam hati, bukan pula hiasan bibir pemanis kampanye politik belaka, namun harus diiringi upaya nyata membangun negeri ini, memakmurkannya, membela negeri ini, mengorbankan hal-hal berharga demi kemerdekaannya, serta mencegah siapapun dari para musuh yang bernafsu untuk mencerai-beraikan bangsa ini, untuk menguasai dan bersikap rakus mengeksploitasi kekayaan bumi pertiwi sekehendaknya sehingga merusak. Tapi hendaknya kita bersama-sama bahu-membahu membangun negeri ini di atas kebaikan, dilandasi dengan ketakwaan. Maka insya Allah negeri ini akan menjadi negeri yang berkah. Amin ya rabbal alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya' minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana fir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.